Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas WA dari Bapak Lukas di Magelang, Jawa Tengah. Pak Lukas ini dari Bapa Yahweh ya, penyembah Bapa Yahweh. Bapa itu Allah yang disembah ketika Yesus jadi manusia. Yahweh itu Allah yang disembah oleh para nabi-nabi era nabi-nabi perjanjian lama. Jadi Pak Lukas di Magelang ini memang nyembah gado-gado. Bapa iya, Yahweh iya. Kalau dalam Alkitab disebutnya penyembah Bapa itu kambing, penyembah Yahweh itu ular beludak. Jadi ini ular beludak yang kambing. Saya pernah berdebat ini dengan Pak ini ya. Nggak apa-apa ya toh. Nggak apa-apa. Anda boleh tanya kok. Ya, boleh tanya, tapi saya mau jelasin begitu ya toh. Jadi kita kasih tahu aja kalau ini adalah penyembah Bapa Yahweh. Ya, kalau dalam Alkitab penyembah Bapa disebut kambing terkutuk, Matius 25 ayat 41, penyembah Yahweh disebut ular beludak, Matius 23 ayat 33. Jadi sebutan itu ada di dalam Alkitab, bukan ngarang. Begini judulnya, menurut Pak Lukas ya toh. Yesus menyuruh satu, rasul batalkan tiga. Yesus itu cuma menyuruh satu, tapi para rasul membatalkan tiga. Sebenarnya nggak cuma tiga Pak, banyak. Ya, Yesus itu cuma menyuruh Yohanes 16 ayat 26 dan Yohanes 14 ayat 14, kamu akan berdoa dalam namaku. Jadi Yesus tidak lagi nyuruh doa Bapa kami, tidak lagi nyuruh berdoa dalam nama Bapa, dikuduskanlah namamu, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, tidak lagi nyuruh berdoa dalam nama Bapa, tetapi Yesus menyuruh berdoa dalam namaku. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 14, meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 16 ayat 26, kamu akan berdoa dalam namaku dan aku tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu ya. Lalu Yesus cuma nyuruh satu inilah, kok rasul-rasul sok pinter membatalkan tiga. Doa juga ke Yesus, yang disembah tadinya Bapa berubah jadi nyembah Yesus, yang tadinya baptisan itu Bapa, Anak, Roh Kudus berubah menjadi baptisan dalam nama Yesus. Yesus kan cuma nyuruh satu, doa kepadaku. Kok rasul-rasul batalin tiga sih? Doa dibatalin, baptisan dibatalin, maksudnya dibatalin, nyebutnya dalam nama Yesus, enggak lagi Bapa, Anak, Roh Kudus, dan penyembahan juga. Ya sebenarnya Pak Lukas ya bukan hanya itu, bukan hanya tiga, ada banyak ya. Contoh lagi ya, kita flashback dulu ya. Matius 5 ayat 17 sampai 18 itu kan Yesus tidak membatalkan Taurat toh, ya kan? Ya, satu titik, satu iota pun tidak akan batal sebelum langit dan bumi ini lenyap atau semuanya sudah terjadi. Yang terjadi adalah semuanya digenapi. Yohanes 19 ayat 30, Yesus ngomong sudah selesai. Maka Efesus 2 ayat 15, Taurat batal, yaitu perintah dan ketentuannya. Lalu pendeta-pendeta yang gelarnya doktor maki-maki pendeta HTD. Anda itu membatalkan Taurat. Loh, kalau Taurat batal, perjanjian lama nggak ada dong di Alkitab. Mampet. Nggak bisa bedain perjanjian lama dengan Taurat. Taurat itu cuma 5 kitab lah. Perjanjian lama kan 69 kitab. Ya, kok 69? 39. Kok 69? 39 kitab perjanjian lama. 5 kitab diantaranya disebut Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kejadian ya nggak mungkin batal kan, Kejadian narasi penciptaan ya toh, sampai zaman Yusuf. Keluaran ini Israel keluar dari Mesir lalu di padang gurun sudah mulai ada aturan-aturan. Sedikit ada yang batal Keluaran. Yang banyak batal itu Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itu mayoritas batal. Jadi Pak Pendeta yang gelarnya doktor harus bisa bedain mana Taurat, mana perjanjian lama. Perjanjian lama kan 39 kitab. Yang batal sebenarnya cuma 3 kitab setengah. Ya,
yaitu Imamat Bilangan Ulangan plus sedikit kitab Keluaran. Itu Pak, ya. Batal ya. Kemudian misalnya doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15 kan disuruh Yesus doa kepadaku. Rasul-rasul melakukan itu ya. Maka doa Bapa kami batal. Udah nggak dilakukan lagi oleh para rasul. Ingat Pak Lukas ya toh, Bapa kami doa tidak pernah lagi dilakukan para rasul. Lah kok Anda masih doa pada Bapa? Kan dibilang kambing gitu. Ya. Apalagi Yahweh ular beludak ya. Doa Bapa kami rasul-rasul tidak pernah ada lagi yang melakukan doa Bapa kami. Kisah 4 ayat 29 sampai 31 doa itu kepada Yesus. Kemudian penyembahan tidak ada lagi yang nyembah Bapa. Nyembah itu Yesus. Ya, Kisah 4 ayat 24, ya Tuhan engkaulah yang pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Siapakah Tuhan yang dimaksud? Yesus. Makanya semua rasul nyembah Yesus, nggak ada lagi yang nyembah Bapa. Lah kok kalian masih nyembah Bapa hari gini? Maka disebut Kristen kambing, ya. Udah gitu kurang lagi masih nyembah Yahweh, ular beludak. Kemudian baptisan Bapa Anak Roh Kudus di dalam Matius 28 ayat 19 berubah menjadi baptisan dalam nama Yesus Kristus, gitu. Di dalam Kisah 10 ayat 48. Nah, lalu Pak Pendeta Henry Tan, apa yang membuat para rasul ini kok disuruh apa tadi tulisannya? Yesus menyuruh satu, kenapa rasul mengubah tiga, yang dirubah tiga ya? Begini Pak, jawabannya ada di dalam Yohanes 16 ayat 30. Yohanes 16 ayat 30. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Yang mengetahui segala sesuatu siapa Pak? Allah, ya. Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Jadi orang itu nggak lagi perlu bertanya, Yesus Anda itu siapa sih? Ya kalau orang Yahudi kan nanya melulu, kamu itu siapa Yesus gitu ya. Tapi setelah rasul-rasul itu tahu bahwa Yesus berterus terang gitu dalam perikop Bapa Kiasan ini, ya, lalu karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jadi para rasul ini tahu Yesus engkau itu datang dari Allah. Ketika Yesus naik ke surga, para rasul sudah mudeng, sudah paham. Nggak kayak Pak Lukas, nggak kayak para pendeta kambing, nggak mudeng, nggak paham. Rasul-rasul yang mudeng, yang paham disalahin. Anda yang nggak mudeng, Anda yang nggak paham, nyalahin rasul. Padahal rasulnya mudeng, rasulnya paham. Lalu rasul melakukan baptisan dalam nama Yesus, doa langsung ke Yesus, penyembahan itu juga ke Yesus. Taurat batal, makanya ada sunat iman, ya toh. Ada pula Taurat karena iman, ya toh. Klop semua dengan ayat Alkitab, nggak ada yang ditabrak. Beda dengan Anda, Pak Lukas, ya toh, yang hari gini masih nyembah Bapa Yahweh, Bapa masih kurang nyembah Yahweh juga itu. Ya. Terus marah-marah dibilang Kristen kambing gitu, dibilang Kristen ular beludak gitu. Anda ngaku Kristen tapi yang disembah Yahweh, itu Kristen ular beludak. Anda ngaku Kristen tapi yang disembah Bapa. Ya kalau Kristen yang disembah mutlak Yesus Kristus, itu baru benar. Kalau nyembah Bapa ya sebut aja Fadrian. Ya. Nyembah Yahweh apa? Yahwehian lah, atau viper ya, itu kan ular beludak. Ya viper aja. Ya, pada singkat dan clear, Pak Lukas di Magelang ya penyembah Bapak Yahweh. Ya, jadi ya begitu Pak ya, pertanyaan Anda sudah saya jawab. Yesus nyuruh satu, rasul batalkan tiga. Enggak cuma tiga Pak, banyak, karena rasulnya paham. Anda tidak paham gitu. Membuat pengajaran penyesatan ke umat Kristen di bawah. Ngakunya Kristen, kok yang disembah Bapa, yang disembah Yahweh. Kalau Kristen mutlak harus nyembah Yesus Kristus, Allah yang benar itu. Ada puluhan ayat yang mengatakan Yesus Allah. Salah satunya Kisah 10 ayat 15. Yesus mengatakan kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Yesus juga berkata di dalam Wahyu 21 ayat 7, akulah Allah dan ia menjadi anakku. Ya. Yesus di dalam Wahyu 4 ayat 8 disebut
Tuhan Allah. Ya, jadi clear ya. Oke. Jawaban kami padat, singkat, dan clear. Sudah clear. Jadi rasul-rasul itu paham, Pak ya. Jangan kok Anda yang mampet, yang tidak paham, yang disalahin rasul. Rasul itu berontak sama Yesus katanya. Yesus nggak pernah nyuruh batalin doa Bapa kami. Anda nggak paham, yang disalahin rasul. Rasul kok disalahin? Kami paham. Kami sebagaimana rasul-rasul paham. Yesus naik ke surga adalah sebagai Allah yang benar itu. Jadi yang harus disembah siapa? Yesus. Doa dalam nama Yesus. Baptisan dalam nama Yesus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan. Ini adalah angkatan ke-15. Mulai 1 Juli kita buka angkatan ke-15 ya, angkatan ke-14 kemarin sampai 166 orang ya. Dari berbagai daerah di Indonesia termasuk luar negeri juga ada ya. Sekarang mulai angkatan ke-15 sudah sampai baru di bawah 5 sih, 3, baru 3 orang, 3 apa 4 begitu ya. Silahkan Anda daftar sekolah Alkitab. Ya, sekarang sudah masuk era new normal ya, supaya Anda paham dan Anda selamat. Itu dia. Paham lalu Anda selamat. Paham di atas rata-rata. Paham Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.